khususnya untuk masyarakat. Diibaratkan sebuah bangunan, OKOC Indonesia terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan sosial. Pada lapisan sosial ini ada 4 komponen yang terdiri dari yang pertama adalah membangun sebuah kurikulum 7 top, singkatan dari 7 tahapan OKOC Prima. Kurikulum ini diadaptasi dari program Envoy dari Min.R. Uno Foundation yang telah berjalan sebelumnya sejak tahun 2000 dan terbukti sukses dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan. Program Envoy yang terdiri dari 5 komponen, yakni rekrutmen dan seleksi, pelatihan, pendampingan, pemasaran, pencatatan keuangan, diadaptasi dalam 7 top. 7 top terdiri atas pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pencatatan keuangan, serta akses permodalan. Komponen yang kedua adalah merek OKOC. Nama OKOC telah memperoleh hak paten. Atas penggunaan merek OKOC ini akan memperluas pemasaran dan menjadi salah satu sumber pendanaan gerakan sosial OKOC. Komponen yang ketiga adalah Dewan Kurasi, yang diketuai oleh Indra Uno serta beranggotakan para pakar di bidangnya masing-masing. Dewan Kurasi masuk dalam sistem manajemen mutu OKOC untuk memastikan produk yang menggunakan nama OKOC memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Anggota OKOC dapat memanfaatkan penggunaan merek OKOC melalui persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Kurasi. Komponen keempat adalah Dewan Pengembangan Ekosistem Bisnis. Komponen ini hadir untuk memastikan terbentuk dan berkembangnya ekosistem bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh para penggerak komunitas OKOC untuk menumbuh kembangkan usahanya. Pengembangan ekosistem ini dilakukan melalui kegiatan silaturahim, bekerja sama, kemitraan, dan pengembangan jaringan usaha. Sebagai cara untuk mendanai gerakan, yang dijalankan adalah penggalangan dana yang bersumber dari donasi umum, donasi atas penggunaan jaringan, serta atas penggunaan merek OKOC. Lapisan yang kedua adalah lapisan wirausaha sosial yang diwakili penggerak komunitas. Penggerak-penggerak ini menjadi motor gerakan sosial OKOC dalam menjalankan model bisnis kewirausahaan sosial, yang artinya memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada, agar dapat menghasilkan profit yang tidak hanya bermakna secara komersial, tetapi sekaligus secara bersamaan. Juga bermakna secara sosial atau dapat memberikan dampak secara sosial. Mendapatkan penghargaan, mendapatkan penghasilan, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja yang kesemuanya diharapkan memberikan dampak positif secara sosial. Untuk model bisnis ini, para komunitas penggerak akan bergerak secara langsung menerapkan kurikulum 7 top pada anggotanya. Saat ini sudah ada lebih dari 200 komunitas penggerak dengan target 500 penggerak di 2024. Lapisan yang terakhir adalah lapisan wirausaha. Para anggota atau pelaku usaha OKOC yang menjalankan usahanya sesuai 7 top dengan menjadi wirausaha dampingan. Di 2024 ditargetkan 2 juta pelaku baik berupa PT, CV, koperasi, yayasan, lembaga wakaf, IUMK, serta yang lainnya. Gerakan sosial OKOC bukan milik founder OKOC, yakni Sandiaga Uno ataupun Indra Uno. Dalam pernyataannya, Sandi mengatakan, "You and me do not own OKOC." Sementara Indra mengatakan, "Masyarakat den," yang artinya OKOC adalah gerakan yang dimiliki oleh masyarakat. Iya, baik. Itu tadi bisa dilihat ya semuanya, Bapak Ibu, Gerakan Sosial OKOC Indonesia. Selamat siang semuanya. Mungkin bisa tulis di kolom chat dari mana saja nih Bapak Ibu semua yang hadir. Wah, ini hampir 100 ya. Ramai sekali siang hari ini. Jangan ngantuk ya Ibu-ibu. Bapak Ibu jangan ngantuk. Coba biar nggak ngantuk, aku pengen lihat nih dari mana aja di kolom chat Zoom. Aduh, ada Ambu Ikan dari Kuningan. Aduh, enak banget itu. Jajanannya kemarin aku dikasih. Wiwin Cemil hadir dari Jakarta, Jakarta Timur, dari Bogor, Jakarta Selatan. Kayaknya juga hadir nih ibu-ibu yang biasa hadir juga di
kantor OKOC Kemanusiaan untuk ikut pelatihan ya. Senang sekali ibu-ibu kalau misalkan ada yang belum kenal sama aku, senang sekali aku Tika Kwen bisa menghadiri acara kita siang hari ini. Pastinya kegiatan kali ini kolaborasi OKOC Indonesia bersama carikemasan.com yang pastinya selalu mensupport UMKM ya. Ini ada tagline-nya nih, tapi nanti kita langsung sama dari CEO-nya aja ya untuk tagline-nya. Baik, waduh ada dari Sumatera Utara. Waduh, jauh juga nih ya. Aku cek-cek lagi ya. Ada dari Bandung, Rajana Seblak Bandung. Maheva dari Jakarta Selatan, dari Kemayoran juga sudah hadir. Aduh banyak sekali ya. Wow, Kuningan, Cipayung, aduh kerak telur. Siang-siang ini bacanya makanan, minuman nih semua nih. Sambal Tante Girang hadir, Tebet juga hadir. Oke, mana lagi? Bekasi, Sapa juga dari Jakarta Selatan, pastinya sudah disapa. Presto Chef Fitri dari Pulau Gebang, Jaktim. Lia maknya kue sagon. Wah, dari Cirebon juga ada nih. Oke. Artisanti ya, ada juga hadir Artisanti. Wah, beneran ini Sulawesi hadir. Wow, semangatnya luar biasa ya dari teman-teman OKOC yang hadir. Ada nggak di sini yang belum bergabung menjadi anggota OKOC? Karena ini kita buka juga untuk umum ya. Mungkin for your info juga nih buat teman-teman dari Cari Kemasan. Kita bukan hanya dari pelaku UMKM OKOC, tapi kita juga buka dari umum gitu ya. Dan yang beruntungnya adalah 100 orang pertama yang join ke Zoom ini, nanti kita akan undang ke grup WhatsApp yang mana nantinya akan ada cashback untuk teman-teman yang akan check out dari Cari Kemasan di Tokopedia, di Shopee atau di marketplace yang ada. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali aku Vika dari tim OKOC Indonesia bisa menyapa ibu, bapak semua kalian. Kayaknya bapak-bapak jarang sih ya, tapi nggak apa-apa disebutin aja. Lebih banyak ibu-ibu soalnya. Terima kasih untuk hadir di acara kolaborasi bersama OKOC Indonesia dan juga carikemasan.com yang mana ini akan memberikan support nih kepada para pelaku usaha menjadi salah satu yang menjadi fokus penting khususnya pemasaran yang mana adalah penggunaan kemasan gitu ya, penggunaan kemasan yang paling dinilai paling tepat gitu ya. Kalau udah kemasannya bagus, pasti first impressionnya dari pembeli bisa menarik pembeli untuk beli produk kita. Makanya hari ini kita mengadakan kegiatan bersama dengan teman-teman dari komunitas penggerak OKOC juga dari umum ya yang sudah hadir siang hari ini untuk dapat mengikuti bagi-bagi kemasannya apa aja nih, nanti seperti apa sih gitu ya untuk kemasan yang nantinya akan bisa ibu-ibu semua check out di marketplace dari carikemasan.com. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu nih, mungkin lebih kepada sambutan ya dari kerjasama OKOC Indonesia. Ada Pak Farid, Bendahara Umum OKOC. Aku persilakan terlebih dahulu untuk Pak Farid memberikan sambutannya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam kondisi sehat, bahagia, menyambut akhir tahun. Mudah-mudahan semangat. Nanti kita berharap 2024 semuanya menjadi lebih baik ya, terutama usaha Bapak Ibu semuanya. Dan kita di OKOC juga terus bersemangat mendukung Bapak Ibu supaya bisnisnya lancar dan sukses dengan berbagai macam program-program yang kita sediakan untuk mendukung itu semuanya. Termasuk di siang hari ini kita berkumpul di ruangan Zoom untuk sama-sama nanti kita mendengarkan poin-poin yang disampaikan oleh carikemasan.com. Jadi saya sangat senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya di dalam acara ini, dan tadi sudah diperkenalkan ya, saya Farid Rifai, saya Bendahara Umum OKOC Indonesia, dan seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini kita semua akan akan merayakan langkah besar dalam
usaha mendukung para pelaku UMKM. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya kepada Bapak Fernantius Sanjaya, CEO dari carikemasan.com. Terima kasih Bapak yang terus memberikan dukungan dan sokongan kepada UMKM. Salam dari Ketua Umum kami, Bapak Iim Rosyamsi, yang tadi malam beliau bertolak ke Turki untuk melakukan perjalanan bisnis dan pendampingan kepada mitra OKOC yang ada di sana. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua komunitas penggerak OKOC. Tadi beberapa sekilas saya lihat ada dari banyak penggerak ya, dari beberapa kota juga, ada HRA, ada Skies. Pokoknya banyak deh. Mohon maaf kalau tidak disebutkan satu persatu, mulai dari makanan, minuman, dan lain sebagainya. Jadi ini saya sambil ngeliat website, wah banyak sekali. Senang kalau melihat semangat dari Bapak Ibu semuanya, UMKM kita. Mudah-mudahan terus mengikuti program-program yang kita sajikan. Dan kita ketahui bersama bahwa antusiasme untuk program ini luar biasa ya. Terlihat dari partisipasi yang fantastis. Saya mendapatkan laporan bahwa ada lebih dari 300 pendaftar yang bergabung dalam acara ini. Ini bukti nyata betapa pentingnya dukungan terhadap para pelaku UMKM, dan hari ini kita semua bersama-sama untuk memberikan dukungan nyata tersebut. Cari kemasan.com, Bapak Ibu semua, itu telah menunjukkan komitmen yang luar biasa mereka untuk mendukung UMKM dengan memberikan kemasan gratis bagi mereka nanti yang melakukan check out di marketplace pilihan. Nanti disampaikan bagaimana teknisnya. Ini langkah luar biasa dan solutif sekali bagi kita yang membantu para pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualannya melalui peningkatan kemasan yang lebih baik lagi. Kita tahu faktor kemasan itu menjadi faktor yang penting bagi lakunya produk kita ya. Meskipun isinya bagus tapi kemasannya biasa aja, itu orang jadi ragu-ragu ya. Tapi kalau kemasannya udah sangat menarik sekali, itu akan akan dengan cepat orang mau membeli produk kita. Nah, ini jangkauannya bisa lebih bagus dan meningkatkan visibilitas produk kita dimanapun ketika kita memajang produk kita di mana saja. Jadi ini acara yang sangat bagus sekali. Kemudian nanti juga ada, tadi sudah disampaikan ada 100 peserta yang pertama kali masuk ya, nanti akan beruntung untuk mendapatkan akses, nanti akan didampingi di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Ini wadah yang bagus sekali supaya kita terus melakukan peningkatan dan upaya supaya penjualan kita ke depannya lebih menarik ya, meningkat. Kemudian diingat lagi kepada Bapak Ibu semua, nanti 5 hari ke depan akan ada pelatihan-pelatihan atau ada 20 UMKM ya setiap hari ya, nanti juga akan dijelaskan akan mendapatkan keuntungan dari produk ini. Nanti kalau sekiranya antusiasmenya masih tinggi, mungkin akan kita dorong lagi atau akan kita tingkatkan lagi jumlah UMKM yang bisa mendapatkan mendapatkan sokongan dari kita. Kalau memang misalkan kita sudah menyiapkan 50 atau 100 UMKM kemudian dirasa itu kurang, tambahin lagi aja supaya kita lebih banyak UMKM yang mendapatkan manfaat. Itu yang bisa kita lakukan. Dukungan ini bukan usaha yang terisolasi ya, kerjasama antara OKOC dan Cari Kemasan. Ini contoh nyata bagaimana kolaborasi bisa membawa dampak positif di dalam dunia UMKM. Dan saya berharap bahwa acara ini akan menjadi langkah awal yang signifikan dalam upaya kita bersama untuk terus mendukung dan memajukan para pelaku UMKM. Mari kita terus bergandengan tangan, berbagi ide, dan terus memberikan dukungan satu sama lain. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang telah hadir dan ikut serta dalam acara ini. Dan mari kita mulai acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar. Terima kasih semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid atas sambutannya. Wah, itu langsung dikasih berita
bahagia ya sebenarnya. Kalau misalkan kurang kuotanya nanti ditambah lagi. Kita lihat memang antusiasmenya sangat tinggi sekali ini ya, karena ada bagi-bagi kemasan dari carikemasan.com yang selalu support dari UMKM. Nah, di sini juga sudah hadir Pak Sanjaya selaku CEO dari carikemasan.com yang pastinya juga yang menginisiasi dari program ini. Kita mau dengerin dulu nih sambutan dari Pak Sanjaya. Silakan Pak Sanjaya, selamat siang. Selamat siang Mbak Vika, selamat siang Pak Farid. Gimana Selamat kabarnya siang. Pak Sanjaya? Baik, gimana Mbak Vika? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Halo. Iya, kami Iya, persilakan sorry. langsung Pak Sanjaya. Iya. Selamat siang teman-teman semua. Kalau misalkan kita bicara tentang komitmen UMKM dalam mensupport UMKM, tentu ini tidak terlepas juga dari semangat para penggerak, terus terang juga semangat daripada OKOC juga yang terus berkomitmen untuk terus membantu dan memberikan perhatian yang lebih kepada kemajuan UMKM yang ada. Nah, pada siang hari ini difasilitasi oleh kawan-kawan OKOC, saya mewakili perusahaan, nama saya adalah Sanjaya, saya adalah founder dari carikemasan.com, ingin memberikan satu semacam penyemangat buat kita semua, untuk teman-teman UMKM yang ikut hadir di dalam Zoom meeting ini dengan nanti memberikan cashback ya berupa kemasan yang nanti bisa diklaim itu melalui tim di Cari Kemasan. Nah, paling penting adalah teman-teman, kemasan itu menjadi dasar yang tadi Pak Farid bilang bahwa sebuah produk apapun itu pasti butuh kemasan. Nah, kemasan itu ada bermacam jenisnya, ya kan? Tetapi kita juga tidak boleh meremehkan jenis-jenis kemasan tersebut. Kenapa? Karena kemasan itu akan berhubungan langsung dengan produk teman-teman semua. Jadi sehingga kualitas produk itu bisa dijaga, ya kan, dirawat dengan baik sampai dengan ke tangan konsumen. Jadi sebagai contoh, semisal gitu kan ada teman-teman ya kan yang bergerak di bisnis kopi, ya kan. Nah itu juga akan ada spesifikasi kemasan sendiri gitu loh untuk menyesuaikan isi produk sehingga nanti kualitas daripada produk itu tidak akan rusak. Halo? Iya Pak Sanjaya, silakan. Iya, paling seperti itu aja Mbak Vika. Oke. Tidak perlu berpanjang. Jadi karena saya juga tidak bawa slide gitu kan, jadi memang tujuannya hari ini tuh kita pengen memberikan semangat aja untuk teman-teman. Kenapa? Karena saya rasa juga sudah apa ya, sudah lama betul dan sudah dekat betul dengan OKOC. Jadi kita akan memberikan satu penempatan khusus lah di carikemasan.com untuk OKOC pastinya. Baik Pak Sanjaya, agak salfok sih ya, itu kemejanya Pak Sanjaya lucu banget loh ya, carikemasan.com. Modelnya kekinian banget. Coba di sini ada nggak tuh yang usahanya percetakan konveksi? Lucu ya. Oke, jadi teman-teman silahkan dulu. Terima kasih Pak Sanjaya. Mungkin nanti setelah ini kita akan jelaskan untuk mekanismenya tadi ya, karena dari Cari Kemasan sebenarnya itu 50 UMKM ya Pak Sanjaya ya. Tapi di sini dua kali lipatnya nih Pak Sanjaya yang hadir. Antusiasmenya sangat luar biasa dari teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang sudah hadir, wah ini udah di angka 100, silakan untuk isi link absen Zoom-nya terlebih dahulu yang sudah di-share oleh Kak Fahmi barusan ya di chat Zoom. Jadi mungkin aku akan jelaskan sedikit, nanti mungkin bisa dibantu ya dari teman-teman carikemasan.com seperti apa untuk mekanismenya sendiri. Jadi nanti untuk teman-teman yang sudah daftar, tadinya ini memang ada sekitar 198 ya yang sudah mendaftar nih di OKOC Indonesia. Namun karena keterbatasan untuk jumlahnya, jadi
Kita putuskan untuk yang 100 hadir pada Zoom hari ini, jangan lupa untuk mengisi link absennya, dan nantinya akan ada grup WhatsApp ya. Grup WhatsAppnya ini beda dengan grup yang sebelumnya. Mohon yang hari ini sudah hadir di Zoom jangan di-share untuk link WhatsApp yang baru ini, karena yang ini nantinya akan didampingi untuk bagaimana kalian untuk check out dari marketplace-nya carikemasan.com di Tokopedia, di Shopee gitu ya. Akan ada beberapa yang akan nantinya di check out. Kemudian nanti seperti apa, untuk setiap harinya nanti akan ada 20 UMKM yang bisa check out ya. Jadi sehari kita 20 dulu, 20, kemudian besoknya 20, karena ada 100, berarti selama 5 hari ini masing-masing akan check out 20 dulu. Nah, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat Zoom. Ini aku baru padahal mau ngomong loh, ada yang mau nanya dulu nggak? Udah ada yang nanya tuh. Nah, Pak Sanjaya, ini ada, tadi lucu banget, ada produk Artisanti dari Cirebon. Kira-kira kalau Artisanti itu yang cocok gitu ya, seperti apa sih kemasannya gitu ya? Apalagi dia pengen ekspor nih, karena tehnya tuh Artisanti. Oke, selamat siang semua. Selamat siang Bu Andin. Izin Bu Andin nanti bisa dinyalain juga itunya Bu mikrofonnya, jadi kita bisa diskusi secara langsung di Zoom. Kalau untuk kita bicara kemasan dari tea, itu memang yang terbaik adalah dia menggunakan alufoil supaya kualitas kemasannya itu bisa terjaga dengan baik. Nah, kalau misalkan kita lihat gitu kan, kalau misalkan dia tea-nya seperti yang di mall, TWG, segala macam, itu memang paling terbaik pakai alufoil sih. Untuk harganya sendiri gimana Pak Sanjaya kalau untuk bahan tersebut? Nah, kalau harga itu kan asumsi yang kita pernah handle itu teh itu dengan ukuran dia sekitar ukuran kemasan itu sekitar 6 kali 8 cm, itu cuma 400 perak satu piecesnya. Oke. Ibu, apakah sudah terjawab kualitasnya yang seperti apa? Tadi Pak Sanjaya sudah infokan ya, alus foil gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ini kita sambil menunggu semuanya yang absen dulu ya, semua yang absen, semua yang nantinya akan bisa, nanti kita akan share untuk link Zoom-nya, link WhatsApp untuk Ibu semua hadir di link WhatsApp tersebut, nanti bisa check out dan sebagainya macamnya. Oke, ada lagi yang tanya. Nanti kalau misalkan mau tanya via video boleh diangkat tangan ya, atau raise hand gitu. Jadi biar kita bisa buka untuk audionya dan juga videonya dibuka. Oke, dari Elvi Zahra, izin kakak saya produknya. Sebentar, aku cek. Saya produksi kebab mungilku frozen nih. Oh, kebab frozen nih Pak Sanjaya. PR banget untuk buat paket hampers yang aman dan menarik. Kalau yang frozen baiknya tuh kayak gimana Pak Sanjaya? Oke, kalau untuk kemasan frozen itu memang yang paling aman dan efisien serta produknya lifetime produknya itu lebih panjang, itu harus menggunakan nilon seperti frozen gitu yang bisa divakum. Nah, ukurannya ya kan tentu ya berbagai ukuran kita punya ya kan, cuma tergantung daripada ukuran produk itu sih. Oke. Nah, ini selanjutnya ada Mbak Ika Ambu. Mbak Ika Ambu ini cirengnya enak banget nih Pak Sanjaya. Kayaknya pernah hadir secara offline juga deh gitu ya. Nah, dia punya produk cireng kering nih. Pengen yang awet gitu ya. Bagusnya tuh seperti apa sih untuk kemasannya? Apakah nanti di carikemasan.com itu ada nih di marketplace ini? Kayaknya dia langsung mau check out deh. Iya, kebetulan ya kayaknya yang cireng benar pernah ketemu di Cirebon. Betul. Atau kalau untuk kemasan cireng, ya kalau untuk kemasan cireng sendiri itu kan dia bisa frozen sebenarnya, jadi si konsumen itu bisa goreng sendiri di rumah, karena kalau produk-produk yang seperti
digoreng-goreng memang kebanyakan sih paling enak sih ketika dikonsumsinya pada saat baru ngegoreng ya. Jadi memang kalau kemarin tuh saya sarankan tuh memang pakai kemasan yang vakum ya kan, yang bisa nanti masuk ke kulkas ataupun ke lemari pendingin lah, penyimpanan gitu. Nah kalau misalkan udah ada yang gorengnya itu gimana ya, pasti tentu itu pakai standing pouch. Kenapa? Karena standing pouch itu ya kan memiliki satu bentuk yang paling menarik di Indonesia dalam mendapatkan perhatian dari para konsumen, karena dia berdiri gitu, dia punya kemasannya bisa berdiri. Tuh, Bu Ambu, dicatat loh. Pak Sanjaya Seperti itu. udah 2 kali nih kayaknya nih kan Bu Ambu nih. Oke, dicatat ya Bu Ambu ya. Untuk cireng itu memang bagusnya yang vakum karena dia kan kering dan bisa pakai untuk lama gitu ya Pak Sanjaya ya. Nah, ada nggak sih kemasan lain nih Pak Sanjaya selain menggunakan plastik OPP? Aku bacanya OPP atau OP nih. Iya, Karena betul. produknya roti atau bakery. Iya, OPP, betul. Ya, kalau untuk roti dan bakery yang kita saat ini lakukan juga pakai speknya sama, OPP, single layer, hanya ada satu material plastik yaitu OPP. Memang itu media yang paling aman buat roti dan terus cukup hemat gitu loh. Jadi harga daripada kemasan itu jangan sampai membebankan harga daripada produk tersebut. Jadi OPP udah paling tepat. Oke, jadi OPP itu udah paling tepat ya Bu ya, kalau untuk produknya bakery atau roti gitu. Nah, Sudah paling tepat. mohon maaf gimana Pak Sanjaya, agak putus-putus? Iya, paling tepat memang betul pakai OPP. Oke, mohon maaf Pak Sanjaya, suaranya agak putus-putus. Iya, betul sekali teman-teman ya. Aku kirain aku doang nih. Agak putus-putus suaranya Pak Sanjaya, mungkin terkait koneksi internetnya kali ya. Boleh mungkin sambil dicoba lagi. Suaranya Halo? hilang-hilang. Halo. Halo, selamat siang Pak Sanjaya. Oh, Mungkin kameranya di turn off-in dulu. Biasanya dari kamera agak ini. oke. Jadi cek 1 2, halo. Iya. Halo. Iya, Pak Sanjaya. Plastik Oke. OPP sudah paling tepat untuk kemasan roti. Ya, plastik OPP udah paling tepat penggunaannya untuk kemasan roti. Kenapa? Karena memang itu memiliki selain hemat ya kan, sehingga nggak membebankan harga di produknya sih, itu paling tepat. Oke, jadi plastik OPP itu sudah paling yang tepat Ibu ya kalau untuk produknya roti. Nah, kalau ini pertanyaan ada beberapa juga, ini rata-rata makanannya Pak Sanjaya ya untuk teman-teman yang bergabung hari ini. Produknya itu, nih ada tanya juga di kolom chat Zoom, produknya itu rendang jengkol. Aduh, ini favorit aku nih. Produknya itu adalah rendang jengkol. Nah, biasanya kemasan yang seperti apa nih Pak Sanjaya yang baik gitu ya, bagus, kemudian bisa buat rendang jengkol itu lebih awet. Biasanya pakainya tuh yang apakah dalam box, dalam jar, atau standing pouch, atau seperti apa yang cocok Pak Sanjaya? Oke, kalau ngomongin jengkol memang bener Fik, saya juga sama Fik, makanan favorit saya adalah jengkol. Jadi nikmat itu ya, cuma nasi anget aja sama rendang jengkol, aduh itu udah lengkap tuh ya. Bu Ibu setuju nih kayaknya nih. Betul. Jadi memang kemasan jengkol itu karena dia makanannya dan juga bentuknya juga setengah basah lah kita bilang, itu memang paling cocok itu pakai kemasan frozen food sih. Yang seperti frozen food itu kayak vacuum pack dan menggunakan bahan dasar seperti nilon. Sehingga bakteri, kita bicara bakteri di dalam kemasan ini
jengkol itu sendiri, dan kedua juga akan memperlama usia produk tersebut. Oke, jadi pakai vacuum pack ya Pak Sanjaya ya? Pakai vacuum pack. Oke, yang cocok adalah pakai vacuum pack. Wah, di sini kayaknya mumpung ada Pak Sanjaya ini semuanya nih chat banyak sekali. Gak apa-apa ya Pak Sanjaya, kita sambil menunggu teman-teman yang sudah isi link absen Zoom. Jadi pastikan yang sudah hadir di Zoom siang hari ini jangan sampai keluar dari Zoom-nya mental gitu, karena akan susah untuk kembali lagi untuk masuk Zoom. Silakan diisi untuk link absennya, nanti akan di-share oleh teman-teman nih dari tim OKOC Indonesia. Ada Cika, ada Fahmi, ada Arya, ada Jefta, ada juga Wai dan juga Dinda serta Safira yang akan share untuk link WhatsApp-nya yang nantinya akan bisa langsung beli ya untuk di Tokopedia atau Shopee-nya carikemasan.com. Oke, selamat siang Pak Sanjaya, mau tanya, kalau untuk frozen pastel, kemasan yang baik digunakan apa ya? Rata-rata frozen ya. Kalau frozen pastel tuh apa tuh yang bagus tuh Pak Sanjaya? Frozen pastel, kalau semua produk yang memang dia harus dimasuk ke lemari pendingin atau kulkas ataupun itu olahan makanan, memang yang paling terbaik adalah menggunakan nilon sih. Apapun produknya, kalau memang dia masuk ya kan, kalau ke sebuah lemari pendingin atau kulkas gitu kan, memang paling efektif dan paling tepat adalah menggunakan bahan yang berdasarkan materialnya adalah nilon. Paling bagus nilon ya. Oke. Nilon, karena nilon itu dan gini Mbak Vika, kalau nilon itu ketika produk kita masuk di dalam kulkas gitu kan, dia tidak mengkristal. Kan ada tuh misalkan karena kemasannya nggak baik gitu kan, produk kita ntar jadi bekunya itu benar-benar beku mengkristal gitu loh. Nah kalau nilon nggak sama sekali, nilon tidak sama sekali seperti itu. Oke, nilon sama sekali tidak ya. Nah, itu jadi bisa di-note tuh ya Bapak Ibu semua kalau untuk produk nilonnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga. Tadi kita kebanyakan mungkin makanan ya Pak Sanjaya ya. Kalau untuk minuman nih, apakah itu madu harus menggunakan botol kaca Pak Sanjaya? Apa memang itu paling yang direkomend atau bisa pakai botol plastik atau seperti apa nih rekomendasi dari Pak Sanjaya kalau untuk minuman khususnya madu? Ya, kalau kita bicara madu, memang di pasaran saat ini tuh ada dua material yang memang paling umum digunakan, salah satunya kaca dan salah satunya juga plastik. Nah, penggunaan plastik yang tepat adalah seperti misalkan plastik yang berjenis PET. Nah, itu dipakai misalkan kayak kemarin ada lem mineral seperti itu. Nah, itu benar sebenarnya itu bahan yang paling tepat dan paling aman untuk produksi gitu loh. Nah, kalau misalnya kita tanya gitu kan, lebih murah mana? Pasti lebih murah plastik gitu loh. Tapi apakah lebih kuat mana? Lebih kuatnya sebenarnya kan tumbling itu pecah gitu kan. Itu juga sama, memberikan dampak bahaya juga buat si konsumen. Jadi kita akan selalu arahkan itu untuk mereka memakai plastik aja sih sebenarnya. Dan plastik yang dipakai pun yang saya bilang itu, kita juga bisa mengisi produk kita atau madu itu sampai dengan 60 sampai dengan 70 derajat Celcius lah. Oke, baik. Kalau misalnya kemasannya ini Sushikatsu dan Zupasu, selama ini dari Mbak Cici ya, Mbak Cici itu pakai bento box, itu aman gak sih Pak Sanjaya? Karena kan biasanya dipakainya tuh suka sampai siang gitu katanya. Halo? Iya, gimana? Tadi pertanyaannya putus-putus ya Pak Sanjaya ya? Iya, apa band botol box? Sorry. Bukan, dia produknya Zupasu. Oh, Zupasu, sama oke. yes, sama Sushikatsu. Nah, biasanya itu dia pakai kemasannya tuh dalam bentuk bento box. Nah, kalau kayak gitu biasanya aman nggak? Karena biasanya suka sampai siang katanya tuh. Oke, kalau seperti itu kan yang saya bilang ini, ketika kita memiliki produk itu kan ada yang seperti makanan atau cepat saji ya kan, memang sebenarnya itu ciri khas ya makanan kayak Supasup gitu, memang harus segera dimakan gitu loh. Memang harus segera dimakan. Kalaupun misalkan kita bicara, oh ini Pak untuk jangka panjang gitu kan, maka nanti dia akan disil atasnya.
Contoh ketika kita misalkan beli minuman kopi gitu kan di luaran, itu kan di atasnya itu kan ada lid namanya plastik yang akan menjaga segel isi produk itu. Tapi balik lagi karena memang karakter produk ini juga memang harus disajikan, lalu juga dikonsumsi secara cepat, memang akan berdampak seperti itu. Oke, baik. Pak Sanjaya, mungkin ini aku mau update sedikit. Teman-teman yang sudah gabung di grup WhatsApp saat ini sudah ada sekitar, sorry, kita lihat ada 47 ya. Nah, buat yang baru bergabung, silahkan untuk diisi terlebih dahulu link Zoom absennya. Kemudian nanti akan di-share juga untuk link WhatsApp. Jadi memang untuk siang hari ini hanya 100 pendaftar saja yang masuk untuk di WhatsApp tersendiri. Nantinya akan didampingi oleh teman-teman dari carikemasan.com untuk check out ya. Check out cari kemasan nanti yang bayarin. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, ini banyak juga Pak Sanjaya teman-teman yang produknya tuh sambal botolan. Kira-kira yang paling cocok kemasannya seperti apa gitu untuk teman-teman yang khususnya jualannya ini sambal botol. Sambal menggunakan botol, tetapi nanti di bagian atasnya dia harus terseal dengan alufoil yang kita sebut dengan induction seal. Nah, induction seal ini itu benar-benar menjaga produk tersebut. Dan kenapa pakai botol? Karena botol itu memiliki warna yang bening, yang clear gitu. Jadi ketika si konsumen itu mau lihat isi produknya yaitu sambal, itu benar-benar bisa keluar semua gitu loh. Warna sambalnya itu bisa kelihatan dengan konsumen. Oke, ini juga ada yang sudah menjawab juga nih ya di kolom chat Zoom. Sudah pernah ikut juga pelatihan sama Pak Vincent. Wah, mantap nih. Bisa dia saling dibagi-bagi ilmunya. Oke. Ada juga kopi kurma, produk sambal lauk. Sambal lauk tuh tadi kayaknya sama seperti Mak Fau ya, dari OKOC Perwira juga hadir nih. Produknya juga sambal lauk yang ada di botolan. Selain botol, apa bisa plastik retort untuk sambal? Oh, Oke, selain kalau botol apa bisa plastik retort ya bilangnya ya? ya, jadi plastik Ya. retort itu adalah cara aplikasinya adalah produk dalam keadaan setengah matang atau bahkan tidak matang dimasukkan ke dalam plastik, ya, lalu proses daripada pematangan produk tersebut itu diiringi dan bersama si plastik tersebut. Nah, plastik tersebut tuh harus memiliki ya kan karakter, misalkan dia apakah tahan sampai dengan 160 derajat Celcius atau 140 derajat Celcius, dan itu punya spesifikasi sendiri. Akan tetapi biasanya itu memiliki harga yang cukup mahal. Dan kalau kita lihat sendiri, sebenarnya itu plastik retort itu dulu banyak banget digunakan oleh para anggota seperti militer gitu, yang memang mereka berdinas atau misalkan mereka bertugas di daerah terpencil, jadi sehingga susah dapat makannya gitu kan, jadi mereka tuh kemasannya retort gitu loh. Jadi mereka itu udah tinggal sobek, mereka makan. Itu sudah matang, daging pun di sana bisa gitu. Jadi itu another pilihannya gitulah ya untuk Iya, betul. sendiri ya. Betul. Bisa pakai retort. Nah, kalau aku punya pertanyaan juga nih. Aku tuh sering juga ya beli ataupun dikasih sama teman-teman dari UMKM di beberapa wilayah gitu. Nah, biasanya nih cemilan-cemilan ini bentuknya tuh standing pouch tuh Pak Sanjaya. Nah, kadang aku tuh ada yang mungkin di label depannya itu atau di kemasan depannya tuh, oh ini misalnya keripik gitu, udah kelihatan tuh. Tapi ada juga dia bentuknya standing pouch-nya itu benar-benar nggak kelihatan gitu ya, nggak transparan, terus cuma nama label aja di depannya. Nah sebenarnya kalau untuk
cemilan-cemilan gitu ya, cemilan kering gitu, misalnya keripik pisang atau keripik yang lainnya gitu. Apakah memang saat ini paling banyak menggunakan standing pouch? Apakah itu memang yang paling bagus, ideal, atau ada pilihan lainnya gitu? Atau misalnya di dalam toples gitu, sebenarnya mana yang paling cocok gitu Pak Sanjaya? Oke, kalau untuk keripik, snack, makanan ringan seperti itu, memang kalau kita lihat penjualannya, nanti akan masuk ke supermarket segala macam, itu paling terbaik memang memakai standing pouch. Tetapi kalau misalkan output daripada kemasan itu atau jualannya sudah mulai banyak, mereka biasanya beralih menjadi pillow, bantal. Kenapa? Karena pillow atau bantal profit gitu kan, itu akan lebih berdampak kalau kita misalkan alihkan daun. Tetapi materialnya sama, hanya bentuk plastiknya saja yang berbeda. Oke, baik Mas Sanjaya. Nah, suaranya agak putus-putus lagi nih Pak Sanjaya nih, sepertinya. Kita sambil Halo, tunggu ya, Bapak Ibu ya. halo. Oke, boleh dilanjut Pak Sanjaya, tadi agak putus-putus suaranya. Iya, kalau untuk kemasan snack atau makanan ringan, memang yang paling terbaik itu menggunakan standing pouch. Kenapa? Karena kan dia memiliki visual yang baik ya. Jadi konsumen itu bisa dengan mudah mengenali produk kita. Tetapi apakah ada another option gitu? Pasti ada. Nah, itu akan dialihkannya itu ke misalkan kemasan yang berbentuknya seperti bantal atau pillow. Nah, itu kenapa kita akan masuk ke sana gitu kan? Karena memang dari harga, misalkan harga kemasan standing pouch dengan pillow itu jauh lebih murah ya kemasan pillow. Oke. Jadi Seperti memang itu. dari visualnya tuh memang sudah lebih menarik gitu ya kalau untuk menggunakan standing pouch, karena banyak banget nih yang kalau Lebih misalkan menarik, betul. lagi aku sering ke beberapa wilayah gitu, kemasannya selalu standing pouch untuk cemilan-cemilan ringan ya, seperti keripik pisang gitu biasanya. Iya siap Bu Ambu. Oh itu ternyata produk baru ya, cireng kering ya. Oke. Nah, aku mau ingetin lagi buat Bapak Ibu semua. Ini mumpung karena ada tadi ada Pak Sanjaya ya. Ini semuanya langsung tanya tuh, kalau chat rame banget tuh, ampun deh. Tapi nggak semuanya dibacain, nggak apa-apa ya Ibu-ibu semua ya. Nanti kan kita ada grup WhatsApp. Nanti di situ bisa langsung tanya-tanya juga. Ada teman-teman dari carikemasan.com yang akan membantu ibu semua. Jadi mungkin aku remind lagi, aku ingatkan kembali Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan untuk isi link absen yang sudah di-share oleh teman-teman OKOC di kolom chat Zoom. Nanti jika sudah mengisi absennya, jangan lupa untuk klik link WhatsApp yang ada di kolom chat Zoom juga. Nanti yang nanya lagi nih, Mbak Vika mana sih yang linknya kok nggak ada? Coba di scroll ke atas ya. Kalau misalkan yang tadi mental, coba nanti di share lagi oleh teman-teman dari OKOC untuk link WhatsApp-nya. Kemudian nanti ada juga link absen yang harus diisi, karena hanya yang hari ini aja nih ya. Ini mungkin bisa kita bilang batch 1 dulu lah ya. Karena ini antusiasmenya sangat tinggi gitu ya untuk carikemasan.com. Jadi sekali lagi aku infokan untuk dapat mengisi link absen terlebih dahulu yang ada di kolom chat Zoom. Kemudian nanti akan di-share oleh teman-teman untuk link WhatsApp-nya. Nanti di link WhatsApp tersebut kita akan bantu untuk teman-teman nantinya akan check out di Tokopedia atau di Shopee, marketplace-nya carikemasan.com. Mungkin kalau sekarang udah punya HP, boleh dibuka kali ya untuk marketplace-nya ya. Silakan dicari. Untuk namanya adalah carikemasan.com. Nanti kan teman-teman akan memilih kemasan yang pastinya cocok atau tepat untuk produk Bapak Ibu semua. Nanti setelah itu akan di check out, dan nanti juga akan ada pendampingan dari teman-teman carikemasan.com di grup WhatsApp-nya. Jadi silahkan, mungkin ada yang belum mengisi untuk absen,
kemudian ada yang belum masuk dalam grup WhatsApp, silakan untuk diklik linknya. Linknya ada di mana? Ada di kolom chat Zoom ya. Ini aku udah berkali-kali nih, jadi jangan sampai ketinggalan. Atau yang mana sih Mbak linknya? Coba di scroll ke atas karena jumlahnya ini tidak mengurang ya dari partisipan yang hadir gitu. Oke, sudah absen, terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk teman-teman ya. Jadi kita nih sambil menunggu teman-teman untuk masuk ke dalam link Zoom, link absen Zoom dan juga link WhatsApp. Oke, ini ada satu pertanyaan. Kalau ada beberapa yang punya usaha khususnya kemasan saset untuk madu nih. Sekarang kalau pesen ini di toko kemasan itu biasanya tuh harus jumlah banyak nih Pak Sanjaya. Nah, biasanya itu kita cuma sanggup hanya beberapa pieces saja, karena kalau misalkan langsung pesan tuh bisa langsung mintanya 1000-an gitu tuh Pak Sanjaya. Nah, kira-kira kalau dari carikemasan.com ada nggak sih program atau yang bisa menjawab nih dari permasalahan Bapak kita satu ini? Silakan Pak Sanjaya. Yang di chatroom itu memang memiliki, jadi gini, dalam cetakan itu mesin yang besar, pasti dia akan kemasan banyak gitu loh. Jadi akan konversi kepada piecesnya itu lebih banyak pasti. Nah, tetapi kalau dicari kemasan.com, kalau kita bicara di marketplace gitu kan, kita satu-satunya ya saat ini kita satu-satunya yang perusahaan yang memberikan akses kepada bukan hanya UMKM misalkan ya ataupun besar, tetapi yang ultra mikro sampai mikro hanya mematok satu pieces, minimum ordernya hanya satu pieces, itu sudah bisa diantar. Oke. Nah, tujuh ya, yang mana ya mudah-mudahan gitu kan dari bisnis teman-teman semua di sini gitu kan bisa terbantu dengan kemasan-kemasan yang ada di pilihan kemasan yang ada di marketplace kami. Oke, tadi ke-mute sebentar. Halo? Iya, tadi ke-mute Pak Sanjaya. Oh iya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa lihat di link, teman-teman dari carikemasan.com juga coba dibantu nanti linknya, marketplace-nya carikemasan.com. Itu memang kami perusahaan satu-satunya di Indonesia saat ini yang benar-benar memberlakukan minimum order hanya satu pieces. Halo? Iya. Oke, jadi bisa ya satu pieces minimal ordernya ya? Bisa. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Sanjaya. Ini sudah mau menjawab dari beberapa pertanyaan banget loh. Karena ini mumpung ya, wah langsung nih tuh tanya semuanya. Oke, di kolom chat Zoom juga sudah di-share untuk marketplace-nya dari Sari Kemasan. Ayo sebelum kita live dari Zoom-nya untuk dibuka, di situ ada Shopee, ada Bukalapak, kemudian ada apa lagi nih? Pedia ya. Oke, silakan untuk di ya, alhamdulillah tidak harus order ratusan pieces. Silakan nanti dibantu untuk teman-teman mengklik link WhatsApp dan juga ada link. Nah, ini yang penting nih, marketplace cari kemasan ya tanpa minimal order tuh di-share oleh Mbak Putri. Silakan dicek untuk diklik ya. Ada Tokopedia ya, ada Shopee, ada Bukalapak. Silakan untuk diklik, di-follow kalau perlu ya, di-follow. Nah, sambil menunggu untuk mengisi link absen Zoom dan juga masuk ke link WhatsApp. Oke, sebentar, aku coba cek ya link WhatsApp-nya sekarang sudah ada di angka berapa nih teman-teman yang sudah join. Kalau belum menemukan link WhatsApp-nya silahkan di scroll ke atas.
Oke, sudah hampir masuk setengahnya ya, setengahnya dari Zoom hari ini. Wah, malah ternyata sudah follow di Shopee itu. Dari Mbak Andin, Artisanti. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, bisa langsung di grup WhatsApp juga, atau hari ini nanti dibantu sama Mbak Putri ya dari carikemasan.com. Pak Sanjaya, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih Pak? Ya, terakhir, pokoknya kami dengan OKOC terus mensupport dan terus membantu UMKM di Indonesia agar terus bisa bertahan, bahkan bukan hanya bertahan, tapi juga bisa bertumbuh. Dan kita sama-sama untuk membangun perekonomian Indonesia lebih baik lagi sesuai dengan arahan dari Pak Sandiaga Uno. Mantap. Sekian, terima Mantap sekali Pak Sanjaya. Oke, terima kasih Pak Sanjaya atas waktunya. Kemudian ini juga sabar ya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Karena ini penting banget nih kemasan. First impression ya dari buat pembeli. Wah, ini menarik nih, kemasannya lucu. Kalau aku biasa cari yang lucu-lucu sih memang ya, jujur. Oke, sebelum kita meninggalkan Zoom, silakan untuk membuka kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu semua. Mungkin dibantu ya sama teman-teman dari admin OKOC Indonesia untuk bisa men-screenshot yang hadir. Ayo Bu, dibuka dulu kameranya. Ada Bu Susilawati belum buka kameranya. Kemudian ada Ibu Erinanda Dewi, ada Wiwin Cemil. Nah, Bu Nita udah buka tuh. Bu Mandu. Tadi Mbak Cici, mana nih? Oh, banyak yang belum buka. Mbak Farida, Mak Fau, ayo dong buka dong kameranya. Oke. Nah, ini masih banyak yang belum buka kameranya nih, sayang sekali. Ayo. Shopwell, Shopwell, Mbak Pratiwi, Pak Burhan, ayo dibuka kameranya. Oke, kita sudah siap semuanya ya. Mungkin teman-teman dari OKOC Indonesia bisa dibantu untuk kita foto bersama. Tangannya boleh seperti ini ya, OKOC. Oke, oh ya udah, nggak apa-apa kalau yang sambil di jalan. Jangan lupa ini kita difoto untuk ibu-ibu semua. Buka kameranya, teman-teman tim dari admin OKOC silahkan dibantu ya untuk screen shoot dari layar Zoom kita hari ini. Siap semuanya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Tuh kata Mbak Evi, senyum bahagia. Tentu bahagia. Karena abis ini mau check out ya di Tokopedia atau Shopee atau di marketplace-nya carikemasan.com. Silakan nanti dipilih kemasan yang apa yang cocok dengan produk Bapak Ibu sekalian. Nanti juga akan dibantu ya dari teman-teman carikemasan.com di link WhatsApp-nya untuk check out. Kemudian untuk nanti pembayarannya nanti akan ada dijelaskan di grup WhatsApp, nanti akan dibantu oleh teman-teman dari carikemasan.com. Sekali lagi aku infokan untuk Bapak Ibu semua, silakan untuk dapat mengisi terlebih dahulu untuk link Zoom-nya ya, link absen Zoom, kemudian nanti akan masuk ke grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp-nya ada di kolom chat Zoom. Sama-sama Bapak sudah sangat menemukan solusinya ya. Siang hari ini ikut Zoom-nya bareng carikemasan.com. Tuh, coba kalau nggak ikut pasti nggak bakalan tuh dapat pencerahan tuh. Oke, sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa untuk mengisi link absen. Kemudian nanti kalau sudah isi link absennya, silahkan masuk ke link WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh teman-teman dari OKOC Indonesia, gitu ya. Nanti mungkin jika ada pertanyaan, mekanismenya seperti apa untuk kemasan yang dibagi-bagikan untuk Bapak Ibu semua, nanti akan ada di grup WhatsApp. Oh ya, untuk info juga untuk Bapak Ibu yang bergabung siang hari ini, mohon untuk WhatsApp, link WhatsApp yang sudah di-share oleh teman-teman panitia dari OKOC Indonesia untuk tidak disebarluaskan, karena ini Bapak Ibu yang terpilih siang hari ini, cepat-cepat
ikutan yang masuk ke Zoom-nya gitu ya, karena terbatas, karena ini sangat dukungan untuk Bapak Ibu semua untuk produknya lebih ciamik lagi nantinya. Jadi mohon untuk link WhatsApp-nya tidak bisa di-share. Untuk link WhatsApp yang sebelumnya sudah ada, nanti itu mungkin kita akan bisa infokan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya seperti itu ya. Oke, yang sudah masuk grup WhatsApp, terima kasih. Terima kasih semua untuk yang sudah hadir Bapak Ibu siang hari ini. Semoga dapat memberikan insight baru ya, khususnya untuk kemasan-kemasan Bapak Ibu yang produknya ini aku yakin enak-enak banget. Kalau untuk yang makanan, yang minuman pasti segar-segar banget gitu ya. Ada beberapa juga yang pernah ketemu sama aku, kita sambil coba makanannya dan itu enak banget Bu. Nah semoga dengan adanya acara atau pelatihan hari ini bisa memberikan insight-insight dan baru, wawasan baru terkait dengan kemasan yang cocok, yang tepat, yang tadi yang udah nanya bisa menemukan solusinya. Jangan lupa dicatat ya Bu, dicari di marketplace-nya carikemasan.com, langsung dipilih, di check out gitu. Oke, terima kasih semua atas kehadirannya siang hari ini. Saya Vika Kuen mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OKOC Indonesia, terima kasih. Andai aku bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juwita kala cintamu